Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Arya Setia Pratama. NPM saya yaitu 2215061034. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Unila angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai modul dari Oracle Academy, lebih tepatnya yaitu modul 7 yang di dalamnya terdapat dua submodul. Yang pertama yaitu modul 7.1 yang berjudul mengenai Arch. Nah, kemudian untuk modul yang kedua yaitu mengenai hierarki dan recursive relationship. Nah, tugas ini saya buat sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tugas dalam sistem basis data yang diampu oleh Bapak Heridian Septama. Nah, mungkin tidak menunggu lama lagi, saya akan menjelaskan mengenai kedua modul tersebut. Nah, modul yang pertama yaitu modul 7.1 yang akan menjelaskan mengenai Arch. Oke, next. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai mendefinisikan constraint atau batasan yang ditetapkan pada permodelan data. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai mengidentifikasi penggunaan hubungan exclusive OR dalam skenario bisnis. Nah, kita juga akan menggambar diagram constraint untuk mewakili hubungan exclusive OR. Nah, kemudian di modul ini juga kita akan membedakan antara bagaimana penggunaan arch atau busur itu sendiri dan penggunaan subtype dalam data model maksud saya. Nah, kemudian untuk tujuan berikutnya yaitu arch dalam permodelan data membantu permodelan menjelaskan exclusive OR di seluruh hubungan. Nah, kemudian kita juga apabila semakin eksplisit dalam menentukan persyaratan klien, semakin akurat implementasi akhir data kita juga. Nah, oke lanjut. Yang pertama yaitu apa itu constraint. Nah, setiap bisnis memiliki batasan mengenai nilai atribut dan hubungan mana yang diperbolehkan. Nah, pembatasan ini disebut constraint. Nah, kemudian mungkin merujuk pada atribut tunggal suatu entitas atau hubungan antar entitas. Nah, kita juga telah mengetahui bahwasanya beberapa constraint misalnya setiap karyawan harus bekerja di satu departemen saja. Nah, itu juga merupakan salah satu pembatasan atau constraint pada permodelan sistem basis data. Nah, kemudian kita juga akan melihat jenis constraint lain yaitu batasan exclusive OR. Oke, lanjut. Ini exclusive OR. Nah, lanjut terkait exclusive OR. Jadi, hubungan yang saling eksklusif terkadang terjadi antara entitas dan juga dikenal sebagai exclusive OR, relationship. Nah, kemudian sebuah relasi exclusive OR merupakan relasi antara satu entitas dengan dua atau lebih entitas lain di mana hanya salah satu dari relasi tersebut yang dapat terjadi dalam satu waktu. Nah, di ERD kita akan memodelkan hubungan jenis ini dengan arch atau busur. Oke, sebagai contoh, misalnya seperti ini. Oke, di sini terdapat contoh, misal acara pelatihan dapat diselenggarakan oleh pelatihan in-house ataupun training company. Nah, di sini kedua metode ini, baik pelatihan in-house ataupun pelatihan yang diadakan melalui training company, di sini tidak dapat terjadi dalam satu waktu. Sehingga di sini terjadilah yang kita sebutkan tadi yaitu exclusive OR, di mana hanya dapat terjadi satu hubungan relasi ke kedua entitas ini, in-house trainer ataupun training company dalam satu waktu. Nah, untuk exclusive OR ini dilambangkan dengan adanya busur seperti ini. Nah, kemudian di dalam busur ini akan ditandai dengan bulat seperti ini untuk menunjukkan bahwasanya training event itu dapat di-host by
in-house trainer atau training company, tapi tidak dapat keduanya, harus salah satu saja. Nah, itu yang dinamakan sebagai exclusive OR. Nah, ini training event host by one and only one. Jadi satu dan hanya satu in-house trainer or training company. Jadi hanya dapat satu dalam satu waktu. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai contoh lainnya. Sebagai contoh lainnya yaitu terdapat pada billboard atau papan iklan, di mana dalam satu waktu sebuah billboard atau papan iklan itu hanya dapat memuat memuat ini baik film, produk advertisement, public announcement. Jadi dalam satu waktu sebuah billboard itu hanya dapat memuat sebuah film, memuat sebuah iklan produk, ataupun memuat sebuah pengumuman publik. Nah, di sini billboard juga memiliki atribut number, size, location, di mana movie juga memiliki atribut title, opening date, product advertisement memiliki nama, name, dan public announcement memiliki message. Nah, oke lanjut. Nah, exclusive or setiap fitur mempunyai fiturnya masing-masing, karakteristik atau atribut seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, arts tersebut memberitahu pembaca tentang diagram itu saja. Salah satu dari ini akan memiliki hubungan dengan setiap contoh dari billboard. Nah, seperti yang ditunjukkan pada diagram ini. Aduh. Oke. Oke, next. Nah, mewakili hubungan eksklusif OR di ERD. Nah, arts merupakan cara untuk mempresentasikan hubungan yang saling eksklusif di ERD. Nah, ini sebagai contoh lainnya yaitu terdapat pada membership. Nah, membership ini atau keanggotaan ini terdapat dua relasi yang nantinya akan mengarah ke perusahaan, entitas perusahaan ataupun entitas pelanggan. Jadi, nah lanjut saja ke slide berikutnya. Jadi untuk mewakili hubungan OR eksklusif di RID, ARS ini melambangkan hubungan OR yang eksklusif. Setiap keanggotaan harus dipegang oleh satu perusahaan atau harus dipegang oleh satu pelanggan. Namun tidak bisa keduanya. Jadi harus perusahaan ataupun pelanggan, tapi tidak keduanya. Oke. Nah, ini untuk mempresentasikan mewakili hubungan OR eksklusif di RD. Nah, arch direpresentasikan pada RD sebagai garis padat dengan ujung melengkung. Jadi ini arch direpresentasikan sebagai garis yang solid dengan ujung yang melengkung, di mana sebuah lingkaran digambar pada busur untuk setiap hubungan yang merupakan bagian dari busur tersebut. Jadi nanti ini lingkarannya akan melambangkan bahwasanya entitas yang ada di sini merupakan bagian dari busur ini sendiri untuk menggambarkan adanya exclusive OR relationship. Nah, oke, lanjut ke slide berikutnya. Arch, sebuah arch atau busur selalu menjadi milik satu entitas. Arch dapat mencakup lebih dari dua hubungan. Jadi tidak semua arch itu hanya terbatas pada dua hubungan saja. Maksudnya dua entitas yang dihubungkan. Tapi tidak semua relasi suatu entitas perlu dimasukkan ke dalam busur. Nah, suatu entitas mungkin memiliki beberapa busur. Jadi boleh tuh memiliki lebih dari beberapa arch. Nah, kemudian sebuah arch harus selalu terdiri dari hubungan dengan opsionalitas yang sama. Nah, di sini semua hubungan dalam suatu busur harus bersifat wajib atau semua harus bersifat opsional. Nah, hubungan dalam suatu busur mungkin memiliki kardinalitas yang berbeda, meskipun hal ini jarang terjadi. Jadi, dari setiap relasi-relasi yang terdapat pada arch itu sendiri, mungkin dapat terjadi perbedaan cardinality antara entitas ke entitas lainnya. Namun ini sangatlah jarang. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu terkait arch, supertype, dan subtype. Di mana arch dan super atau subtype keduanya memodelkan eksklusif timbal balik
situasi tertentu paling baik dimodelkan sebagai arch, dan situasi lainnya mungkin lebih baik dimodelkan menggunakan supertype atau subtype dan subtype. Oke, sebagai contoh, nah di contoh 1, checking account and saving account are type of account. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita memiliki entitas akun, checking account dan saving account, di mana kedua dari entitas yang di sebelah kanan ini merupakan tipe dari entitas sebelah kiri, yaitu account. Nah, pada gambar ini, pada diagram ini, untuk hubungan ketiga entitas ini dihubungkan dengan penggunaan arch. Nah, tetapi apakah penggunaan arch pada diagram ini sudah tepat? Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya disebutkan bahwasannya sebenarnya untuk diagram ini harus dimodelkan sebagai supertype dan subtype, dikarenakan dapat kita ketahui bahwasannya checking account dan saving account merupakan tipe dari account itu sendiri. Sehingga lebih tepat bahwasanya untuk hubungan ketiga entity ini dijadikan menjadi sebuah hubungan supertype dan subtype. Jadi lebih tepat digambarkan oleh diagram yang seperti ini. Diagram yang seperti ini. Account ID, di mana account itu memiliki supertype-nya merupakan account yang memiliki atribut berupa date opened, balance, dan date closed, di mana checking dan saving-nya memiliki atribut yang berbeda. Jadi kita gunakan sebagai subtype-nya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, di sini event. Sebuah event itu mungkin bisa terjadi di private home, sebuah acara di private home atau di public space, di mana jika entitas yang terkait melalui arch serupa, mungkin ada kasus untuk membuat super atau subtype tanpa busur. Nah, ini juga dapat dimodelkan ke dalam supertype dan subtype. Nah, pada slide berikutnya itu dijelaskan mengenai penggunaan ini. Nah, dapat kita bandingkan yang di atas ini menggunakan arch atau menggunakan busur, dan yang kedua ini menggunakan pendekatan supertype dan subtype. Nah, tetapi manakah yang lebih baik untuk digunakan dalam kasus ini? Nah, dalam hal ini, baik rumah pribadi atau private home dan public space merupakan tipe venue, dan keduanya memiliki atribut yang mirip secara umum sehingga dapat berupa supertype dan subtype. Nah, jadi untuk contoh kedua itu dapat teman-teman sesuaikan apakah ingin menggunakan arch, supertype ataupun subtype. Nah, sebagai contoh yang ketiga yaitu in-house trainer and training company. Nah, ini di sini disebutkan bahwasanya penggunaan busur yang tepat itu terjadi pada kasus yang seperti ini, yaitu pada training event, di mana pelatihan in-house dan perusahaan pelatihan bukan merupakan jenis acara pelatihan. Jadi tidak tipe. Nah, mereka memiliki atribut yang sama. Mereka tidak memiliki atribut yang sama. Nah, ini paling baik dimodelkan menggunakan arch. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan arch dikarenakan in-house trainer dan training company ini bukan merupakan tipe dari training event. Jadi lebih tepat dimodelkan menggunakan arch. Nah, mungkin untuk pembahasan pada modul 7.1 cukup sekian. Nah, mungkin dilanjutkan untuk pembahasan modul 7.2. Nah, untuk modul 7.2 ini menjelaskan mengenai hierarki dan recursive relationship. Oke, lanjut. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan dan memberikan contoh hubungan hierarki, mengidentifikasi UID dalam model hierarki, menjelaskan dan memberikan contoh hubungan recursive relationship,
mewakili hubungan reklusif dalam ERD berdasarkan skenario, dan kemudian membangun model menggunakan reklusi dan hierarki untuk mengekspresikan makna konseptual yang sama. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, nah ini tujuan selanjutnya yaitu seringkali peran diatur berdasarkan hierarki di tempat kerja. Seperti halnya di tempat kerja, manajer, kepala kru, petugas, meja depan, pembuatan makanan, ataupun di kuliah kita sendiri. Ada rektor, ada dosen, ada mahasiswa, ada staf, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh hierarki yang ada di sekitar kita. Nah, data hierarki sangatlah umum. Sangatlah umum. Kemudian memahaminya akan membantu Anda membuat model bagian organisasi bisnis, struktur hubungan, family tree, and masih banyak lagi hierarki lain yang ditemukan di dunia nyata. Nah, sebagai contoh yaitu relationship in organisasi seperti ini. Di sini ada presidennya, di sini ada direkturnya, ada manajernya, ada entry level employee-nya. Nah, ini. Nah, ini merupakan salah satu bentuk relationship yang mempresentasikan mengenai hierarki. Oke, lanjut. Hubungan dalam bagian organisasi. Nah, itu bagian organisasi dapat diwakili oleh model data ini. Nah, kita membuat entitas untuk setiap level. Ada entitas presiden, ada entitas direktur, pengelola, dan tingkat awal karyawan. Nah, contoh hubungan lainnya yaitu terdapat pada sebuah bangunan nih, building. Nah, di sini dalam kasus ini terdapat entitas bangunan, entitas lantai, rangkaian atau suite, nah kemudian ruangan. Di mana kita juga, misal kita ditanya seseorang, kita akan menyebutkan secara hierarki ini. Misal kita di bangunan, misal hotel ABC. Nah, di lantai berapa? Saya ada di lantai 3. Nah, kemudian di ruang mana? Saya ada di ruang misal 101. Nah, seperti itu. Salah satu hubungan pada hierarki. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya saat apa kita menggunakan hierarki dan menggunakan reclusive relationship. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk yang di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini merupakan sebuah hierarki, model hierarki. Nah, di sebelah kanan ini merupakan model dari reclusive relationship yang ditandai dengan adanya lingkaran seperti ini. Nah, sebenarnya dari kedua hal ini menjelaskan sesuatu yang mirip. Keduanya juga sama-sama memodelkan semuanya karyawan yang di sebelah kiri merupakan hierarki struktural, yang di sebelah kanan menggunakan hubungan relationship. Nah, di sini perbedaannya bahwasanya untuk yang sebelah kiri setiap jabatan itu dibuatkan entitas-entitas yang sendiri-sendiri, beda-beda. Ada presiden, direktur, manager, dan kemudian employee biasa, entry level employee. Nah, di sini pada untuk reklusifnya ini kita kelompokkan bahwasanya karena memiliki atribut yang sama, kita jadikan sebagai atribut wajibnya. Nah, kemudian di job ini nanti akan menjelaskan bagaimana apakah employee ini seorang presiden, seorang direktur, manager, ataupun entry level employee. Nah, di sini terdapat atribut yang bersifat opsional. Ada budget, bonus plan, dan care plan. Nah, lanjut. Kemudian selanjutnya menjelaskan mengenai, nah ini, menjelaskan terkait hierarki versus yang mendesak kapalayan. Sebuah hubungan tidak bisa keduanya hierarki dan reklusif di waktu yang sama. Nah, menurut kita ini lebih baik yang mana? Antara reklusif ataupun hierarki. Jadi, dibahas di slide selanjutnya mengenai struktur hierarki lebih eksplisit dan lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang karena ini sangat mirip dengan bagian organisasi. Nah,
Namun, setiap entitas dapat memiliki atribut dan hubungan wajibnya sendiri. Jika bisnis memerlukan bukan semua atribut dan hubungan opsional seperti yang kita lakukan dalam rekursif. Nah, dengan cara ini, model data kita benar-benar mencerminkan aturan bisnis. Jadi, terlihat secara jelas hierarki dari setiap entitasnya. Nah, kemudian pada rekursif ini hubungan rekursif cenderung lebih sederhana karena kita hanya menggunakan satu entitas saja. Namun diagram kita akan menjadi kurang kurang itu kurang kurang menjelaskan secara detail. Namun atribut tersebut kurang spesifik. Anda tidak dapat memiliki atribut atau hubungan wajib kecuali atribut atau hubungan tersebut wajib semua instan entitas. Nah, ini untuk penandaannya. Nah, kemudian bagaimana sih menggambar convention diagramnya? Nah, convention ID untuk menunjukkan hubungan rekursif digambarkan sebagai sebuah loop, sebuah seperti pengulangan di sini yang sering disebut sebagai kuping babi, pig's ear. Nah, untuk organisasi manufaktur, pertimbangkan semua bagian dasar, subrakitan, rakitan, dan produk sebagai contoh dari suatu entitas yang disebut komponen. Nah, model pada kasus manufaktur mobil ini dapat dimodelkan menggunakan hubungan rekursif yang sederhana, yaitu entitas komponen ada nama, ini terdapat nih relasinya a part of dan kemudian made up of. Nah, jadi untuk kasus ini digambarkan menggunakan eksklusif diagram. Nah, lanjut. Memodelkan data bill of material sebagai hubungan rekursif banyak ke banyak. Nah, setiap komponen dapat menjadi bagian dari satu atau lebih komponen. Nah, setiap komponen juga dapat terdiri dari satu atau lebih komponen. Nah, itulah penjelasan mengenai rekursif. Rekursif diagram. Nah, mungkin untuk penjelasan modul 7 cukup sampai modul 7.2. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.